Halo Sobat Agro, hari ini kita akan coba aplikasikan pupuk perangsang buah yang sudah kita paketkan ini pada tanaman buatin. Jadi pemakaian untuk 100 gram ini baiknya hanya untuk 1 sampai dengan 2 pohon saja, karena pemakaiannya berkelanjutan. Jangan dipakai untuk kadang beli hanya 100 gram dipakainya ke 10 pohon. Nah, ini kurang efektif karena pemakaian ini sebaiknya memang berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu kali, bisa 2, 3, 4 kali tergantung tanamannya, macam-macam. Karena ada teman-teman tanamannya baru mulai siap dibuahkan, ada yang baru 6 bulan mau dicoba dibuahkan, itu juga ada macam-macam. Jadi pemakaiannya ini kita untuk hari ini kita akan gunakan metode yaitu sistem tabur, dimana satu tanaman ini kita akan berikan taburan 1 sendok makan. 100 gram bisa dipakai untuk 10 kali sendok makan. Jika teman-teman suka dilarutkan kalau pohonnya besar, bisa dipakai 1 sendok makan untuk air 2 liter. Nah, ini kita akan dokumentasikan pemberian pupuk pada tanaman buatin ya. Jadi kita punya tanaman buatin ini asal cangkok ini asal cangkok ini kondisinya sedang daunnya daun tua, tidak ada tunas baru lagi yang menonjol. Jadi kita coba aplikasikan pupuknya dengan sistem tabur. Nah, ini pupuknya. Sebelum itu saya tegaskan bahwa pupuk ini bukan micin, bukan garam. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk dijilat, karena ada beberapa teman, ada beberapa sobat agro yang penasaran dijilat. Nah, resiko keracunan nanti menjadi tanggung masing-masing, karena pupuk ini memang bukan terbuat dari micin, bukan terbuat dari garam, seperti itu. Nah, baik, kita aplikasikan. Jadi ini sudah kita siapkan 1 sendok makan. Kita taburkan merata di bagian akar. Jadi ini bisa teman-teman pakai untuk media tabur lampot ya. Jadi tabur aja sekitar sini. Nah, habis ditabur apa perlu disiram? Iya, jadi habis ditabur perlu disiram, jangan ditabur saja kemudian ditinggal. Habis ditabur ya, ini kita tabur, kita siram. Nah, siramnya Pak harus banyak, jangan, siramnya cukup saja. Tujuan disiram ini adalah melarutkan saja. Kemudian jika kita sudah siram, sebaiknya jangan disiram kembali 2 sampai 3 hari ke depan, agar memberikan kesempatan akar untuk menyerap nutrisi pupuk yang sudah kita aplikasikan, seperti itu. Selanjutnya kita tunggu fase perkembangan selanjutnya. Nah, hasil yang sudah kita aplikasikan, ciri-ciri tanaman atau pohon yang berhasil menyerap nutrisi yang kita berikan, dia akan muncul tunas baru yang banyak. Misalnya mangga, kelengkeng, itu dia akan membawa bunga, kondisi tunas barunya itu. Nah, itu yang biasanya berhasil untuk dibuahkan. Baik, itu dulu
video pengaplikasian dengan sistem tabur. Semoga bermanfaat. Terima kasih.